Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat akhirat dimanapun berada, ketemu kembali lagi dengan saya Kang Obay 7 di channel resmi Yayasan Pendidikan Majelis Dzikir Al-Furqon, asuhan saya, bimbingan saya. Di dalam sesi singkat kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai 9 tangga untuk menuju kepada Allah. Kita telah membahas tentang tobat, kita telah membahas tentang sabar, kita telah membahas tentang syukur, dan dalam sesi kali ini kita akan bahas tentang tawakal. Apa itu tawakal? Kalau dialih bahasakan ke bahasa kita, tawakal artinya bersandar, berserah diri, memegang teguh kepada Allah. Ini kunci hidup. Kita harus bertawakal kepada Allah. Banyak di antara kita, dia merasa tenang hatinya karena bertawakal kepada selain kepada Allah. Contoh, orang yang Allah karuniakan harta yang banyak, dia merasa tenang karena punya duit banyak. Orang yang dititipi jabatan atau kekuasaan yang tinggi, dia merasa tenang karena dia punya power, dia punya kekuasaan, dia punya anak buah. Berarti dia tawakalnya kepada makhluk. Sementara yang Allah wajibkan, bertawakallah kepada Allah. Nah, ini tawakal itu lubah hati. Mari kita simak satu kisah, kita tadaburi alam semesta. Contoh, ada satu makhluk yang namanya burung. Mungkin sahabat akhirat pasti paham namanya burung. Burung, pagi hari dia keluar dari sarangnya dalam keadaan temboloknya kosong. Dia mencari rezeki yang telah Allah jamin dengan tangan kosong, hanya mengepakkan sayap bermodalkan tawakal kepada Allah. Tidak ada judulnya, burung keluar dari sangkar, mendorong roda, bawa cangkul, atau apapun. Hanya bermodalkan tawakal kepada Allah. Lalu apa yang terjadi? Ketika sore hari pulang ke sarangnya, temboloknya sudah penuh. Dia telah mendapatkan jaminan rizki dari Allah. Tidak ada seekor burung ketika sore hari dia berada di kabel tiang listrik, satu sayapnya mengepak karena kebingungan tidak mendapatkan rezeki, tidak ada. Ya, makanya dalam Al-Qur'an dikatakan kalau kita tawakal sebenar-benarnya, maka akan diberi rezeki seperti burung. Jadi kalau berbicara bab tawakal, kita kalah dengan hewan, kita kalah dengan burung, kita kalah dengan kucing. Kita perhatikan kucing di sekitar kita, kucing liar. Ketika kucing itu sedang bunting, ya, sedang hamil, ya, itu kucing nggak merasa bingung. Dia nggak mikirin harus ke bidan mana, harus berobat kemana. Kucing cukup naik ke atap, dia lahir sendiri. Itulah tawakal. Karena yakin. Karena binatang pun diperintahkan untuk berbeda. Bukan hanya manusia saja. Seluruh makhluk ciptaan Allah semua bertasbih, semua sholat di dalam Al-Quran. Hanya saja kita tidak tahu cara ibadahnya. Nah, kita ambil pelajaran dari situ. Mulai saat ini yuk, saya mengajak kepada sahabat ayat timur berada, gantungkan hati kita hanya kepada Allah. Allahus Somad. Allah satu-satunya tempat bergantung. Jangan pernah bertawakal kepada makhluk. Jangan pernah bertawakal kepada jabatan, kepada dunia. Tawakallah kepada Allah. Bahkan janji Allah dalam Al-Quran, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang betul-betul bertawakal kepada Allah, Allah cukupi. Ya, Allah cukupi. Dah, Kang Obay, saya udah berusaha tawakal kepada Allah, tapi hidup saya semakin kurang, penuh kekurangan, banyak hutang. Ini ada yang salah. Allah akan mencukupi kebutuhan hidup kita. Allah jamin kebutuhan hidup kita. Ya, tapi Allah tidak berjanji untuk menjamin kebutuhan gaya hidup kita. Jadi tolong garis bawahi, ada kebutuhan hidup, ada gaya hidup. Nah, mungkin ada yang salah di antara kita. Selama ini kita tercuci otak, gaya hidupnya mengikuti gaya hidupnya Nasrani, gaya hidupnya Yahudi, materialitis dalam pikirannya. Kita bertawakal kepada Allah. Sejarah mencatat
ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam akan dilemparkan ke dalam kobaran api Raja Namrud, dia hanya bertawakal kepada Allah. Bahkan detik-detik terakhir sebelum dilemparkan ke dalam kobaran api Raja Namrud, Allah mengutus malaikat Jibril. Lalu Jibril bertanya, "Ya Ibrahim, kau dalam bahaya, apakah engkau membutuhkan pertolonganku?" Ibrahim alaihissalam mengatakan, "Tidak, aku hanya butuh pertolongan kepada Allah." Kemudian Jibril mengatakan, "Kalau begitu berdoalah kepada Allah." Nabi Ibrahim langsung marah, "Cukup, hasbi Allah." Ini kalimat ajaib, hanya dengan mengucapkan hasbi Allah atau hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi sahabat akhirat dimanapun berada yang sekarang sedang mengalami virus kegundahan, kegelisahan, pegang dada kiri, ya, jantung kita. Setiap pada salat minimal ucapkan 7 kali hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Atau yang pendek, perbanyak zikir hasbunallah, hasbunallah, hasbunallah. Tapi diresapi, direnungi, cukup bagiku Allah, cukup bagiku Allah. Ya, yang menghadapi fitnahan, cukup bagiku Allah sebagai saksi bahwa aku tidak seperti apa yang mereka katakan. Tidak perlu penilaian makhluk. Orang yang bertawakal kepada Allah dengan sesungguhnya sudah tidak peduli pada penilaian makhluk. Makhluk menyukai tidak membuat dia bahagia. Makhluk membenci tidak membuat mereka sedih. Ya, hanya Allah yang menjadi saksi. Ya, dalam aplikasi kehidupan, yuk kita sama-sama berusaha bertawakal kepada Allah. Jasad wajib ikhtiar secara maksimal, hati bertawakal kepada Allah. Contoh misalnya di antara sahabat akhirat dimanapun berada, ada yang pekerjaannya sebagai pedagang bakso, ya, wajibnya dia berikhtiar secara maksimal, dia tawarkan jajanan, dia tawarkan dagangannya secara maksimal, tapi hatinya, ya, bersandar kepada Allah. Ketika dagangannya laku, bukan karena ilmunya, bukan karena dia pandai berdagang, tapi sudah menjadi ketetapan Allah bahwa pada hari itu dia akan mendapatkan rezeki. Ketika dagangannya tidak laku secara maksimal, bukan berarti karena dia bodoh, tapi ketetapan Allah. Kesimpulan, apapun yang menimpa diri kita, ucapkan qadarullah, qadarullah, qadar, takdir Allah. Semua yang datang, semua yang terjadi adalah ketetapan Allah. Kita bertemu dengan seseorang, kita mengalami sesuatu, semuanya telah tertulis dalam lauh mahfuz jauh sebelum kita dilahirkan, diciptakan. Maka bertawakallah kepada Allah. Yuk kita sama-sama belajar untuk menghiasi kalbu kita dengan tawakal kepada Allah. Nah, caranya dengan memperbanyak zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, cukup Allah sebagai wakil kita. Tempat menyerahkan segala beban kehidupan kita, kita kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sementara orang yang stres, orang yang bingung, mereka ada rasa akuan bahwa saya mampu menghadapi persoalan ini, bahwa saya sanggup menyelesaikan masalah ini. Ya, apapun masalahnya, sampaikan kepada Allah, curhatkan kepada Allah, serahkan kepada Allah di dalam hatinya. Sementara lahiriah kita usaha secara maksimal. Allah telah menganugerahkan akal, kita gunakan akal sehat kita. Ingat, segala sesuatu harus dihadapi dengan ilmu, bukan dengan nafsu. Demikian kajian singkat di sesi kali ini. Semoga Allah pertemukan di sesi-sesi berikutnya. Terus pantau channel resmi Yayasan Pendidikan Islam Majelis Dzikir Al-Furqon dengan searching yang singkat Kang Obay 7. Semoga bermanfaat adanya dan menjadi sedekah amal, menjadi amal jariah bagi saya pribadi. Semoga sahabat akhirat dimanapun berada selalu berada dalam lindungan Allah, dianugerahi taufik hidayah, dianugerahi taubatan nasuha sebelum dimatikan, dan kita bisa berkumpul di surga Allah tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kang Obay 7 KDHT.